Halo teman-teman, kita sambung pelajaran kita ya. Em, di waktu yang sebelumnya kita udah pelajari cara baca parent ya, tinggal ditambah s, parents. Oke. Nah, ini tambahannya malah ada di depan ya. Jadi bagaimana cara bacanya? Jadi kalau kita tunjukkan dulu bunyinya grandparents, grandparents. Yang ini grandparents, grandparents. Ya, Em, hal yang pertama kita lihat adalah dalam bentuk IPA, bunyi D-nya ini bisa kita hilangkan. Ya, jadi bunyi D-nya kita anggap hilang di sini, tinggal langsung masuk ke dari N langsung masuk ke P. Ya, grandparents, grandparents. Oke, kalau kita mau tunggal aja, batasnya sampai sini ya, grandparent, grandparent. Nah, untuk yang Amerika dulu, ya, kalau A ketemu N, itu pasti dibaca jadi E ya. Ya, E dengan E. Terus kita masukin huruf Y kecil aja supaya lancar, dia langsung nyambung gitu ya. E ya. E dengan E ya. E ya. Jadi kalau dibaca G, R, E, N. G, R, E, N. Grand, grand. Ya, seolah-olah ini jadi kayak dibagi ya, di split. Jadi ada bunyi dan seolah-olah ini dua suku kata. Grand, grand. Tapi dia sebetulnya tetap dianggap sebagai satu suku kata. Nah, di sini kita udah pelajari di waktu lalu ini dibacanya pear. Bedanya di sini H-nya tuh hampir nggak kedengeran. Ya, kenapa? Karena posisinya udah di tengah kata. Ya, biasa kalau posisinya agak-agak di tengah dan dia bukan em, suku kata yang ditekankan, H-nya itu nggak kedengeran, cuman ledakannya aja, pair, 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 dan bukan pair, pair, dan bukan pair. Ya, H-nya dibuang, cuman ledakannya aja, p, 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 pair, pair. Ya, kalau ada huruf ya, tapi ini bacanya ya. Di kamus Cambridge itu kalau udah ada kecil gini sebenarnya dia tidak dibaca. Ya, jadi ini sebenarnya silent, ya, tidak dibaca. Jadi R langsung masuk ke N, ya, parents, parents. Oke, yang Amerika kalau kita baca semuanya, grandparents, grandparents. Perhatikan sekarang tanda tekanannya, ya, stresnya di sebelah depan yang mewakili grand. Jadi di sini yang naik nadanya, ini turun, ini juga turun. Lebih turun lagi biasanya daripada yang ini. Ya, naik turun turun, naik turun turun. Grandparents, grandparents. Oke, okay. Grandparents. Yang versi British, dia tidak sama pengucapannya dengan American ketika A ketemu N. Jadi dia tetap dibunyiin A, ya. Maka ini tetap dibaca G, R, A, N, grand. Ya, G, R, A, N, grand. Oke. Yang ininya sama aja, ya, parents. Untuk tanda naiknya juga sama, jadi dia juga naik turun-turun, ya. Grandparents, grandparents, ya. Sekali lagi H di sini boleh agak dibuang, ya, nggak perlu ada tekanan H-nya, nggak perlu dibaca parents, jadi lebih ke parents, parents, lebih kecil bunyi H-nya, bahkan tidak kedengaran sama sekali. Ingat, karena ini yang dapat tekanan lebih tinggi itu yang grand-nya, ya, grandparents, grandparents. Oke, okay? Kalau kita hilangkan S-nya, jadi dalam bentuk tunggal, ini jadinya dibacanya
grandparent, grandparent. Dan yang versi British bacanya grandparent, grandparent. Oke, demikian pelajaran hari ini. Oh, satu lagi. Ya, kenapa di sini D-nya hilang? Ya, karena dia diapit oleh N dan eh, konsonan. Terserah konsonannya apa di sini. Nah, biasanya D ini kalau udah diapit dua konsonan, terutama kalau udah ada N, itu biasanya hilang. Ya, jadi kayak kita bilang friendship, ya, pertemanan, nah itu biasanya D-nya nggak kedengaran. Tapi mungkin nanti kalian masih dengar di kamus, ya, kalau kalian eh, play eh, kamus Cambridge, itu kalian akan dengar dia masih dibaca grand, grand, masih ada deh-nya sedikit. Grandparent, grandparent. Boleh, ya, tapi biasanya native speaker, mereka menghilangkan bunyi deh ini. Makanya kalau secara kamus, ya, udah ditulis tanpa huruf D. Oke, itu tambahan eh, pengetahuannya, ya, kenapa di sini D-nya nggak ketulis, ya, karena kalau udah diapit begini biasanya memang hilang untuk bunyi D. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk memperbaiki cara pengucapan kita. Sampai ketemu lagi. Goodbye.